ketika memang dia si wakil sudah membagikan dari salah satu fakir atau miskin, maka nanti baru ada yang disimpan untuk keluarga. Dan ini berkaitan ketika memang tadi akad dari wakil dan wakil itu sudah utang, otomatis di situ secara uruf kami mengambil bahwa memang sudah diizinkan, tapi itu dijinati lagi. Karena dalam bahasa dalam akad wakil dan wakil tadi awal utang, sehingga secara uruf kami mengambil itu sudah diizinkan. Ya, berarti ya tetap ada uruf atau ada izin ya untuk pengambilannya, meskipun mutlak tadi ya, meskipun tetap harus ada izin atau uruf. Saya kira ini kok jawabannya senada semua gitu, senada dan seirama. Ada yang menjawab nggak perlu izin dari teman-teman yang BC. Kalau nggak ada ya berarti kita urutkan terlebih dahulu mawon ya. Di dalam permasalahan kita itu ada terkait penyerahan hewan kurban secara penuh. Nah, yang disepakati tadi prakteknya adalah yang sering dilakukan oleh masyarakat awam adalah Pak Yai ini kurban saya, tidak memperjelas masalah tasarruf, tidak memperjelas masalah yang menyembelih siapa, pokoknya mek muni Pak Yai kurban kula. Nah, coba dari praktek yang seperti itu, praktek perwakilan seperti itu, coba ada yang memiliki ibarat ya, kalau kita urut mawon ya. Itu perwakilan praktek wakil yang sah atau tidak? Oke. Oh benar. Oh oke. Monggo. Iki ora oleh ngetos sisa iki jadi gambarannya ya ini monggo. Nah, itu loh maksudnya kan jelas ya. Yang tiga dari ini carry senengane. Ya, jadi mau itu kalau rencananya disepakati ya apa akhirnya bisa arahnya nambah deh. Dia coba ini yang dari Sa'i langsung. Terus permasalahan itu memang kalau dalam masyarakat mungkin berbagai macam kasus yang terjadi. Namun yang kami inginkan itu dengan bahasa penyerahannya begini. Jadi semisal saya itu Bupati menyerahkan kambing kepada Pak Yai sepenuhnya, monggo ini Pak Yai ini kurban kilo pun panjenengan sebagai panjenengan bagi mau terserah panjenengan. Terus itu pasrah itu macam itu pasrah mulai saking sak boleh awal itu akhir dipasrahkan sepenuhnya kepada Pak Yai. Lajeng kalian Pak Yai ini pun gagal ya, dianggap lajeng menerima hikayat yang sekitar. Lajeng tasarruf pun sebagian itu ada masyarakat sekitar, sebagian itu dipun bagian datang famili ini pun Pak Yai. Sehingga famili ini pun Pak Yai takut ini pun kebagian. Sehingga hal itu berpotensi menimbulkan adanya kecemburuan yang jauh sana di kemudian sebagian lagi ada yang oleh Pak Yai itu oleh tokoh masyarakat itu diambil agak banyak untuk dia miliki sebagai cadangan nanti ada acara kampung. Jadi memang dimiliki untuk dirinya sendiri dan keluarganya supaya suatu saat nanti ada acara kampung bisa digunakan. Itu yang jadi ini alhamdulillah ada keterangan dari Sa'il. Jadi praktek yang ada itu mudhohi datang kepada Pak Yai, mewakilnya datang kepada Pak Yai ini kambing kurban saya pun dengan napak monggo, dengan belah, dengan bagi monggo. Nah tapi ketika dibagi itu ternyata Pak Yai yang menjadi kajian kita yang jadi wakil itu
kajiannya adalah Pak Yai memberikan kepada family, ya, dan ternyata juga menyimpan untuk acara keluarganya sendiri, dan familinya ternyata juga bertempat di tempat yang jauh, ya, yang jauh pun kebagian. Tapi tidak sampai masa Fatul Qosri. Tidak sampai masa Fatul Qosri. Cuma beda desa. Oke. Domi tadi ketika pasrah dengan kiai itu artinya cara bahasanya ini kurban dua kalau pasrah dengan artinya ketika dengan semua daging dan seluruhnya jenengan pek betul kan beda kan jadi misalkan jenengan pek dan benar harus terserah kiai yang tadi kalau kita jual kan besar misalkan narasi terus saya menawi pasrah itu mau masih ada gandulan buat semacam itu berarti harus ada ketentuan itu jadi si mudominya harus menentukan dan betul ketentuannya kan dia repot ya. Tapi saat ini untuk itu sudah menyerahkan mau diberikan kepada siapa terserah pakainya. Ya, dari sailnya niku yang ditanyakan prakteknya bebas pokoknya. Kan biasa masyarakat yang di Pak Yai niki korban pulau pun tersanjenengan. Tapi ternyata prakteknya niku malah diberikan kepada keluarganya dan dimiliki sendiri untuk acara haul. Nah itu boleh atau tidak? Kan sebagian tetap untuk masyarakat, tapi sebagian untuk keluarganya sendiri dan sebagian dimiliki untuk haulnya itu. Dengan koyet tadi mutlak, jadi orang yang korban itu ya pasrah bongkoan. Dan yang dihukumi kiainya, kiai itu boleh atau tidak? Itu jawab atau? Oke. Oke, sudah Pak. Sebentar ini kita cocokkan dulu. Tasawurnya sudah cocok ya. Sebelum kiainya mengambil untuk bagian dia, memang sudah dibagikan di salah satu langsung dia berbagikan apapun. Ya, yang jelas prakteknya itu untuk masyarakat ada, untuk keluarganya ada, untuk dia sendiri itu juga ada. Maka, iya. Iya, nanti Mas. Pak Yai betul kan? Umpamanya jemput teladan yang kita bahas itu sunnah atau wajib. Untuk keterangan sakit-sakit yang Pak, Ibu kan mengatakan Pak Yai ini yang kedua. Dan bahasa ngoten itu loh, itu pun benar. Apa menjadikan ujian itu di ujian wajib. Nah, oke, ini makanya kita tadi kan terus kita urut bahasnya masalah praktek mewakilkannya dulu tadi. Kita urut itu mau ya. Praktek mewakilkannya ini yang akhirnya nanti mengarah wajib atau mengarah sunnah. Nanti setelah itu baru berentek berikut tadi. Nanti mau ya, sepakat ya. Jadi jawab apa? Menjawab aja. Oke. Jadi simpulkan dulu. Oke. Dalam kasus ini, mudhohina itu tidak hanya satu. Jadi ada kemungkinan ada sebagian yang diterima oleh Pak Yai itu adalah sebagian beban wajib. Jadi nanti kita mutlakkan saja. Artinya kalau wajib demikian, sunnah demikian, supaya tidak fokus pada sunnah. Oke, kita bahas dulu ucapan seperti tadi niku. Pak Yai ini korban kula pun terserah jenengan sembelih, jenengan bagino kula manut. Itu nanti berenteknya kepada wajib atau sunnah mungkin ada perbedaan. Dan setelah itu baru nanti kalau wajib tasarufnya seperti apa, sunnah seperti
Jadi yang perlu kita bahas pertama, poin pertama adalah masalah taukilnya. Orang yang mewakil itu mengucapkan bahwa Pak Yai ini korban pulau derek dengan sebelah dengan bagi pulau manut. Nah, proses perwakilan yang seperti ini itu konsekuensi hukumnya bagaimana? Coba kita ikuti. Sampai kecil. Saking MWJ Gapai Bejo. Terima kasih moderator. Jadi saya sudah memperjelas, kemudian dari moderator juga menunjukkan ke pembahasan masalah praktek ini, terus wakil lakukan. Ya, nanti saja wakil kemudian nanti seharusnya seperti apa dengan soal yang juga mutlak yang nanti akan perlu dipilah dan dipilih. Ini persis sebagaimana dalam ahkamil fuqaha dalam sebuah soal lau dafa'a baqaratan aw zamanaha li zaidin masalan faqala hadha udhiyati wa udhiyati ahli baiti yakunu yakunu zaidun wakil anhu fi tilkal udhiyah Allah. Pertanyaan ini jawabannya jawab tasihhu tilkal udhiyah wa yakunu zaidun wakilan fi tilkal udhiyah tashiran wa dabahan wa taqsiman kama bisatan safifan. Nah, ini persis mirip dengan kasus yang ditangani oleh sakit menyerahkan, dan ini prakteknya begitu, menyerahkan kurban ke panitia. Kalau yang ada itu panitia, ada yang kaya tapi rata-rata ke panitia, ya, menyerahkan ke panitia, atau bahkan ada yang memberikan uang itu saja, terus pokok nanti silakan sama berikan kambingnya, kemudian urus segalanya. Pokok saya sudah dapat pahalanya itu saja. Suatu sunnati udhiyah, ada yang benar begitu di daerah sana begitu. Nah ini dijawab terus panitia statusnya apa? Jelas wakil, amin daripada mudhari, termasuk dalam masalah zabahunya, tasarrufnya, ya, masalah daging dan seterusnya itu sepenuhnya kepadanya, dan itu uruf mengantarkan ke sana. Nah kita lanjut saja ke permasalahan-permasalahan yang dihadapi dan dilakukan oleh para panitia yang statusnya adalah wakil daripada mudhari. Di dalam deskripsi satu, ya, dan tadi diutarakan panitia mentasarufkan daging, ya, ada yang kalanya kepada ahlinya, ada kalanya yang kepada orang ini jelas boleh. Takdirnya pun dijawab begitu. Ada yang panitia itu sampai menjual kulit, terus kepalanya ada yang dijadikan sebagai pembayaran, itu sudah maklum. Di dalam kitab takdir juga nggak boleh. Yang belum jelas itu salah. Ya kemarin daerah saya ada yang begitu, saya sudah sampaikan. Ya. Ada yang dagingnya itu satu kambing dijadikan sebagai dimasak semuanya. Ada yang udah begitu. Terus pokok kambing satu disembelih pertama, kemudian dijadikan masakan untuk para panitia semuanya. Ini yang tadi ini yang perlu dipertanyakan. Dalam takdirnya, sang kurban itu harus ada untuk isqatus sunnah. Isqatus sunnah harus ada daging yang tayyib, harus ada daging yang murni mentah tasarruf kepada fuqara, walaupun toh itu kurban dan sunnah harus ada. Kalau sisi bentak ini ya untuk gitu ya. Fokus ke pertanyaan Said, ngapunten ya. Memang Said, benar Said. Cuman Saidnya menghendaki karena kalau itu nanti kita mengadakan rutinan oleh mengadakan beberapa kalau dari saya, kalau dari jenengan, berarti kan sah wakil selesai. Ya. Statusnya dengan permasalahan seperti itu menjadi
korban sunnah atau wajib? Oke ya. Kita lihat sifatnya. Kalau dilihat dari hurufnya ini di masyarakat, hurufnya yang tanpa simbol, tanpa ungkapan jelas, itu jelas hurufnya adalah sunnah. Ya di masyarakat, kecuali ada bahasa tertentu yang mengatakan madar Tuhan dan udhiyah misalnya, atau ini menjadi kurban saya karena dulu saya telah melakukan demikian, ini adalah madar saya. Tapi di masyarakat dan hurufnya ketika pasal semacam itu jelas menghendaki adalah sunnah. Nah, mungkin itu ada referensinya dibacakan. Nah itu sih. Apa gimana? Dibacakan referensinya. Oke. Di catatan itu sudah jelas. Oke, maksudnya ini loh. Untuk masalah sigot kan kerangkanya sudah paten ya, kerangkanya itu ya. Cuman ketika kita bahasakan ke bahasa kita, ini korban saya, ya itu loh. Itu sebuah pertanyaan, ini korban saya. Itu aja sebagian WC itu kayaknya condong ke nopo jenenge wajib akhirnya. Dan mungkin dari jenengan membahasakan dari ibarat yang jenengan kata maklum tadi dari takdir itu, bahasa ini korban saya itu termasuk yang mana? Oke ya, jadi memang di dalam sebuah kitab termasuk Bughyatul Mustarsyidin ketika mengatakan hadza udhiyati ini diarahkan kepada kurban yang wajib. Kenapa? Karena bahasa hadza itu telah mentakwil. Tapi ingat itu bahasa Arab. Tentunya yang kita hukumi adalah bahasa Ajam. Ajam itu tidak sama seperti Arab yang bisa ditarik ulur. Kalau bahasa Ajam murni kembali kepada hurufnya apa? Kita punya mengatakan begitu. Ya. Ini sudah sering dibaca terkait masalah hadza udhiyah atau ja'altu hadza udhiyah. Mungkin coba dibacakan biar lebih bisa memahami. Atau enggak ke bawah? Nanti tak carikan. Oke, dari Mudio gampang ya, dari gampang. Mungkin dari MBC lain coba terkait ini. Kalau bisa kita percepat biar pembahasan selanjutnya. Dari terus ya. Untuk masalah siwak sendiri, mungkin yang telah disampaikan oleh yang sebelah. Ini misalkan kalau ucapan hadza udhiyah itu tidak lepas dari kostumnya si mudhohi. Kostumnya si mungkin kalau kita statuskan di sini mungkin wakilnya gitu. Itu nanti memandang kostum. Kalau kostumnya itu ikhbar, maka nanti kita arahkan ke kurban sunnah. Tapi kok kalau misalkan mengatakan itu selain tidak ada kostum ikhbar, maka nanti itu mengarahnya ke nazar. Oke, coba dibacakan yuk, kitab mana? Bismillahirrahmanirrahim. Diyakutul Hafiz Tanbihun manistaro syatan wa qala hadhihi udhiyati la simatu ila aqal wa farqu bainan niyatun adri wa niyatul ikhbar kama qala fi hasyah yakut yang bagi ayatun nama haluhu malam yuksor al-ikhbar. Jadi selama tidak ada kostum ikhbar berarti bisa kita statuskan oleh kurban wajib. Kalau misalkan ada kostum, kalau tidak ada kostum berarti nanti mengarahnya ke wajib. Kalau ada kostum ikhbar berarti ke sunnah. Nah, ini seorang ya, yang Yakutul Nafis ya. Oke, ada dua mujib ya, yang mengatakan wakalahnya sudah sah, statusnya tadi dari gampang itu karena melihat urufnya sunnah maka sunnah, belum dibacakan tadi. Kalau dari turus ada unsur ikhbar, dan ini yang sering terjadi di masyarakat ya. Mengabar, ini loh korban pulau, itu ternyata kepada sunnah. Sehingga kalau nggak ada yang berbeda, kita lanjut ke step selanjutnya. Cocok ya? Oke, berarti berikut. Oke, jadi dikasih kesempatan dulu. Saking Mudio, Kepo. Pertanyaan kita kawan ini karena centiwan bahwa maos cara yang nafis itu. Nah, cara yang nafis cara yang ulama
Mansur turun akhir coba kita bandingkan dengan ulama yang dahulu. Ulama yang dahulu mengatakan bahwa seorang yang mengatakan hadhihi ukhiyah, masih dalam bahasa Arab seperti itu nanti langsung kewajiban meskipun dia berkata saya tidak menghendaki itu untuk wajib. Bahkan seseorang yang mengatakan seperti itu nanti kok mengatakan saya menghendaki ini untuk nah itu tidak dibenarkan. Ini dalam kitab yang sebelum-sebelumnya. Nah sekarang untuk perbandingan dengan kitab yang tadi, nah itu yang kuat yang mana bro? Nah ini saya belajar dari salah satu kitab dari Hasyam tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Sama yang ngomong di al-sanat awal kasiro min syirahi ma yuridu an tarqiyata bihi min awaqis sana wa kullu man sa'alahu anha yaqulu lahu tilka ukhiyatu ma'ajalihi bima yatarattabu ala dzalika min al-ahkam tasiru bihi ukhiyatan wa tabatan yang tani alaihi aklu minha wa la yaqulu qawluhu aradtu anni atatawwa biha. Di sini jelas mengatakan orang-orang awam, maksud orang ya orang umum ini kok mengatakan itu usia saya, itu usia, itu sudah menjadikan sesuatu yang wajib baginya untuk menyebutnya. Dalam artian meskipun dia tidak mengetahui apa konsekuensi yang ada, apa konsekuensi atas ucapannya, ini tetap dikatakan wajib. Bahkan tidak diterima ketika dia mengatakan saya dari usia yang sunnah. Oke, berarti yang kedua ini kan bukan pembahasan utama kita. Jadi memang ada dua ibarat. Yang satu mengatakan ungkapan seperti itu mengarah wajib, yang satu mengatakan sunnah. Saya kira karena ada sama-sama ada referensinya, kita lanjut step selanjutnya awal. Nanti terkait ini wajib, ini sunnah, itu kan bukan kajian utama kita. Kajian utama kita adalah, nah setelah ini perwakilannya sah, ukhiyahnya juga ada. Nah, kita bahas dulu yang memang sunnah. Nah, tasarruf yang seperti di dalam soal itu bagaimana? Jadi sebelumnya tadi referensi saya bacakan. Oke, nambah referensinya. Waqad asra al-Bukhari wal Mura'i bi annaha la tasiru maqduratan bi qawli hadhihi udhiyati bi idhofatiha ilaihi yang fasidin. Perlu diingat, seingat saya ya juga Yang kurang apa sih, Mas? ini pernah bahas dengan Pak Anas itu tentang masalah lafaz ya yang kemudian nanti tergantung dengan posturnya itu ternyata semuanya dasarnya pakai bahasa Arab ya, pakai bahasa Arab dasarnya hadhihi ja'altu dan seterusnya. Wajar karena Arab itu kalimat yang bisa ditarik diputar dulu kemana kesana sih bisa. Tapi kalau bahasa Ajam tidak ya, bahasa Ajam tidak berarti bagaimana ya sebenarnya ke uruf. Seingat saya itu, dan itu ada dalam kitab Asy-Syarh Muhammad ya Di bawah. sementara belum Oh, ada. iya. Tapi itu ya saya Enak. saya cocok dengan jaminan nggak perlu dibaca lebar kaki. Jadi kita larikan saja, kita hukumi saja kasus yang ada di masyarakat, urufnya bagaimana, kan itu aja. Oke. Kita langsung ke poin yang ada dalam diskusi. Oke, berarti poin yang ada kita mengarah pertama dulu kepada berarti wakalahnya sah, korbannya menjadi sunnah dengan dia kutuna tadi itu karena urufnya masyarakat itu mengibaratkan, urufnya ini lo korban tua. Nah, ketika seperti itu pembagian yang seperti di deskripsi itu bagaimana? Masyarakat juga dapat, keluarga wakil itu juga dapat, bahkan yang berada di tempat yang jauh. Terus dia pun juga mengambil untuk acara keluarganya. Nah, pembagian seperti ini boleh atau tidak? Oke, ingat tadi wakalah sah, korbannya sunnah. Nah, sekarang fokus ke pembahasan pembagiannya. Jadi
ini tinggal konsep pembagian sunnah itu yang seperti ini boleh atau tidak? Oh, oke. Dan mungkin yang lain dulu ya. Oke, saking mungkin nih kok. Saking papar, oke, monggo. Mungkin mic-nya diberikan ke belakang juga. Monggo yang lain diberi kesempatan. Yang boleh dimantai loh. Pembagian oleh panitia kami anggap sah, bahkan kepada familinya sendiri, dengan catatan familinya ini bukan orang yang wajib dinafkahi. Kemudian daging dipakai untuk acara haul. Kalau dagingnya korban sunnah, sepakat itu sunnah atau wajib? Sunnah ya. Oke, kita bahas sunnah dulu saja. Kalau sunnah bisa dipakai untuk haul dengan catatan ketika hak yang menjadi daging yang menjadi haknya fakir miskin sudah dikeluarkan dan juga mendapatkan izin dari mudhofi. Tadi untuk masalah famili wajib dinafkahi itu yang sama maksud familinya wakil atau familinya wakil? Wakil. Yang ditanyakan itu familinya wakil. Oke, familinya wakil. Kalau familinya wakil udah Oke. Ya karena yang di dalam soal itu kan familinya wakil, famili ini kiai ya, famili ini kiai. Familinya panitia dan selainnya juga. Oke. Baik, itu dari Papa, dari FBC lain mungkin. Niki tadi sudah, yang lain juga monggo. Pro Asri sudah. Yang belakang monggo, betul nomor silakan. Badas terus boleh. Wadah ini. Oke, saking budi. Badas, ini mungkin saking budi. Pelosok latte, oke. Badas, pelosok latte. Monggo, saking badas. Niki saged diberikan. Pertama mengenai pentasukan rupiah yang sunnah, bukan tidak sudah mengaku bahwa pertama harus ada bagian yang diberikan pada fuqara tersebut. Kemudian ada kebolehan untuk diberikan pada orang kaya. Terus terkait dengan status wakil di sini, dia memiliki wewenang untuk mentasawufkan apa yang menjadi tugasnya sesuai dengan izin dari mudhofi, atau minimal ada uruf yang berlaku di mana ada kebolehan untuk melakukan arah tasawuf yang digunakan oleh wakil. Saya lihat tadi untuk haul. Kalau saya lihat ini, yang namanya haul kan tidak terjadi hanya satu waktu. Artinya sudah mungkin setahun sebelumnya atau 2 tahun sebelumnya sudah ada kegiatan atau rutinitas haul untuk untuk acara itu. Sehingga saya di sini mengenal itu sebagai uruf yang berlaku ketika si wakil itu menjadi wakil di dalam berkorban dan membagikan daging kurban. Ya berarti untuk haul konsepnya serupa ya. Berarti kalau fakir miskin sudah dikeluarkan dan setidaknya ada izin, baik nanti berupa izin urfi di wau atau secara soleh. Mungkin dari referensinya kita majmuk syarat